Ini beri salam. Selamat pagi Ibu Guru, selamat pagi teman-teman. Shalom. Shalom. Semangat pagi kelas 4. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa. Tetap semangat. Baik, silakan Bu. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Semua sehat? Sehat Ibu. Siap untuk mengikuti pelajaran pendidikan agama Katolik hari ini? Siap Ibu. Kalau siap, silahkan naikkan di meja alat tulis kalian, buku pena, buku paket agama ya, Alkitab jangan lupa. Untuk Ibu memulai pelajaran hari ini, Ibu cek dulu kehadiran dari anak-anak. Ketua kelas, ada teman-teman yang hari ini tidak sempat masuk. Ada Ibu. Atas nama siapa? Desa dengan Yasin. Semua sudah siap untuk kita belajar di hari ini. Kita akan awali dulu dengan berdoa. Mari Rita pimpin kita dalam doa. Teman dan Ibu Guru, sebelum kita masuk dalam pelajaran agama Katolik, mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Rita. Silakan kembali ke tempat. Anak-anak masih dalam keadaan berdiri ya. Kita menyanyi dulu satu lagu supaya semangat belajar di pagi hari ini. Nah anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan kembali pelajaran pendidikan agama Katolik. Nah sebelumnya pada minggu kemarin kita sudah belajar tentang materi apa? Anak-anak masih ingat? Kehidupan bangsa Israel dulu ketika mereka menderita di mana? Ya, kemudian mereka diselamatkan Allah sampai ke tempat yang dijanjikan Allah, yaitu tanah Kanaan. Anak-anak, hari ini Ibu akan melanjutkan pelajaran yang baru. Pelajaran yang berhubungan dengan kepemimpinan bangsa Israel. Nah, sama dengan bangsa Israel yang mempunyai seorang pemimpin. Apakah di kelas kita ini ada seorang pemimpin? Nah, hari ini kita mau mengingat kembali kehidupan bangsa Israel dulu. Bangsa Israel juga tidak lepas dari seorang pemimpin. Nah, kita akan lihat kira-kira siapa-siapa saja pemimpin bangsa Israel. Anak-anak, ada yang tahu siapa saja pemimpin bangsa Israel? Daud, Samuel. Siapa lagi? Selain Daud, Salomo, Samuel? Saul. Baik anak-anak, sebelum Ibu melanjutkan dengan pelajaran hari ini, Ibu akan awali dulu dengan tes. 17. Oke, semua sudah bisa masuk? Oke, kita mulai. Oke, silakan. Baik anak-anak, hari ini Ibu akan lanjutkan dengan pelajaran kita. Kita baca sama-sama materi kita hari ini apa? Setelah Ibu mengajar dengan menggunakan metode PBL sebentar, anak-anak diharapkan agar bisa pertama, menyebutkan nama pemimpin bangsa Israel. Yang kelima, fakta-fakta yang menyebabkan keberhasilan dan kegagalan mereka menjadi seorang pemimpin. Ya, ketika mereka menjadi pemimpin, apakah mereka berhasil ataukah ada satu pemimpin yang gagal? Nanti sebentar dalam kelompok anak-anak boleh mendiskusikan itu. Jadi setelah pelajaran hari ini selesai, ya, anak-anak akan mengenal sejarah bangsa Israel. Jadi setelah mereka menderita di Mesir, ke tempat tanah yang dijanjikan Allah kepada mereka, mereka itu hidupnya
punya pemimpin di negara, kita juga punya pemimpin di gereja. Nah, anak-anak, ibu punya satu video. Kalau nomor videonya baik, ya, jadi itu video singkat tentang judul videonya dua wajah kepemimpinan. Ya, dua wajah kepemimpinan. Jadi ada pemimpin yang pertama dan pemimpin yang kedua. Ya, mereka punya tugas sama, menjadi apa tadi? Ketua. Nah, anak-anak, lewat video ini ibu mau bentuk anak-anak dalam kelompok. Ya, Hana, Febri, Justin, Queen, dan juga Ian, kelompok 1. Kelompok 2, Shen, Filio, Kalian, Awe, dan juga April. Kelompok 3, Hana, Reta, Olof, Gabriel, dan Nata. Baik, semua sudah ada dalam kelompok yang seperti ibu bagikan. Kelompok 1, 2, 3, ya. Ini lembar kerja kelompok kalian. Nanti boleh dibaca. Ada 2 tahapan yang akan kita lalui. Tahapan pertama setelah kita menonton video tadi. Masih ingat videonya tentang apa tadi? Wajah kepemimpinan, ya. Nah, kalian ibu minta untuk menyusun, masing-masing kelompok menyusun 1 pertanyaan dari video tadi. Kemudian setelah merumuskan, kalian cari jawabannya. Paham untuk yang pertama? Paham. Oke, silakan dikerjakan dulu yang pertama. Nanti 1-2 menit ke depan ibu minta masing-masing kelompok untuk mempresentasikan. Jadi, 1. Mengapa Putri menyusuri teman-temannya? Jawaban 1. Karena teman-temannya saling ikut. Kenapa? Mengapa Putri membawa teman-temannya salah? Karena mereka ribut. Akan tetapi Putri menggunakan jabatan untuk menjaga teman-temannya dari tidak baik untuk setia. Kesimpulan dari video yang tadi, pemimpin yang pertama tidak baik untuk menjaga teman-temannya. Karena itu dia harus dipaksa untuk menghadap dan kami, yaitu apa peran ketua kelas yang pertama? Jawabannya, pada video yang pertama, ketua kelasnya memanfaatkan jabatannya untuk memukul dan memarahi teman-temannya. Jadi, kesimpulan yang dapat kami ambil dari video tersebut adalah kita tidak boleh memanfaatkan jabatan kita untuk berbuat seenaknya. Sekian dan terima kasih. oke, luar biasa, tepuk tangan juga untuk jawaban dari kelompok 1, 2, dan 3. Luar biasa semua, ya. Jadi dari video tadi tentang apa tadi videonya? 2 wajah kepemimpinan. Nah, anak-anak masih dalam kelompok yang sama. Kita akan melanjutkan. Jika kalian menjadi seorang pemimpin, sifat seperti apa yang akan kalian tunjukkan? Yang kedua, kita hubungkan dengan kehidupan bangsa Israel. Jadi nanti dalam kelompok itu kalian mencari tahu mengapa Allah memilih para pemimpin bangsa Israel. Alasannya apa? Ya, nanti dicari tahu
informasi dari ini juga Alkitab. Tapi yang punya handphone boleh pakai juga untuk mencari informasi terkait 3 tokoh ini, ya. Ini kita masuk pada presentasi kelompok. Baik, kita akan dengarkan presentasi dari kelompok 1, ya. Jadi kelompok 2, kelompok 3, dengar, simak ya jawaban-jawaban mereka. Lalu nanti ada yang kurang dimengerti atau mau didalami lagi, nanti boleh bertanya. Kelompok 1 kan kelompok 1. Terima kasih atas kesempatan. Kami dari kelompok 1 akan presentasikan hasil kerja kelompok. Alasan Allah memberkati para pemimpin bangsa Israel adalah agar menjadi berkat bagi umat. Pemimpin yang diberkati Allah dan diharapkan menjadi teladan dan saluran berkat bagi umatnya. Mereka dipanggil untuk memimpin dengan bijaksana, adil, dan saleh sehingga membawa kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh bangsa. Berikut ini adalah karakteristik 3 pemimpin. Pemimpin yang pertama Samuel. Karakteristiknya 1. Setia kepada Allah. Samuel sejak kecil telah dikhususkan untuk melayani Allah di bait suci. Dia selalu taat pada perintah Tuhan. Beri kesempatan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Ada yang ingin bertanya? Silakan Queen. Silahkan Queen. Menurut kelompok 2, faktor apa saja yang membuat Saul gagal menjadi pemimpin? Silakan kelompok 1, pertanyaannya jelas ya. Apa saja faktor yang membuat Saul dia gagal menjadi seorang pemimpin? Silakan. Kesombongan dan kurangnya iman. Kita akan lanjutkan dengan presentasi dari kelompok berapa nih? Kita beri semangat lagi kepada kelompok 2 dengan tepuk fokus. Tepuk fokus. Silakan fokus untuk presentasi dari kelompok 2. Ya, silakan kelompok 2. Terima kasih atas kesempatannya. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Wow, ini kelompok sana banyak sekali yang ingin bertanya. Silakan kasih kesempatan teman. Pertanyaan, apakah Daud seorang yang diberkati Tuhan? Silakan kelompok pertanyaan jelas ya. Apakah Daud termasuk pemimpin yang diberkati Tuhan atau tidak? Silakan kelompok boleh menjawab. Iya, Daud adalah orang yang diberkati Tuhan. Sampai Samuel bisa dipilih menjadi raja. Wow, mengapa sampai Samuel bisa dipilih menjadi pemimpin raja? Silakan. Ia laku sebagai donasi surat teman-teman telah mendengarkan hasil perkataan. Sekian dan terima kasih. Kami sekarang dari kelompok Daud membantu. Iya, silakan. Bunga mawar tempat kekasih. Cakep. Sekian dan terima kasih. Oke, menyambung dengan kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3, mari. Teman-teman, atas kesempatan yang sudah diberikan, kelompok kami akan mempresentasikan hasil kerja. Untuk soal yang pertama, cara menerapkan nilai kepemimpinan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu 1. Di lingkungan keluarga. Di lingkungan keluarga kita harus menjadi teladan, mendengarkan anggota keluarga, membuat keputusan bersama, dan menyelesaikan konflik dengan damai. Silakan yang mau bertanya. Moderator persilahkan. Iya. Apa yang bisa kita pelajari dari kisah Saul? Apa yang bisa kita pelajari dari kisah Saul? Silakan kelompok. Kisah Saul memberi pelajaran yang ada bagi kita semua. Kita perlu berhati-hati agar tidak terjebak dalam kesombongan, selalu mengandalkan Allah dalam segala hal, dan tidak mudah pengaruh oleh pendapat orang lain. Memberi pantun, Oke. kesepian tanpa kekasih. Cakep.
ini kita sudah mendengarkan hasil presentasi dari masing-masing kelompok. Kelompok 1 dengan presentasinya, kelompok 2, kelompok 3, luar biasa semua ya. Presentasi dari ketiga kelompok ini dengan beberapa pertanyaan yang sudah didiskusikan tadi. Alasan Allah memilih ketiga orang ini menjadi pemimpin bangsa Israel. Alasannya supaya apa? Ya, supaya mereka menjadi berkat bagi orang lain. Mereka memimpin bangsa Israel. Mereka menjadi saluran berkat dari Allah kepada bangsa Israel. Lalu alasan lain juga tadi dikemukakan oleh kelompok supaya mereka mengajak bangsa Israel itu untuk selalu dekat kepada Allah. Ada yang bisa memberi kesimpulan dari pelajaran kita hari ini? Oke, Sian silakan. Jadi kesimpulannya adalah belajar dari kisah Samuel, Saul, dan Daud yang mencari pemimpin bangsa Israel. Kita diharuskan selalu dekat dengan Tuhan serta setia dan tanggung jawab. Nah, anak-anak yang belajar dari pelajaran hari ini tentang apa? Bangsa Israel itu tentu membutuhkan sosok seorang pemimpin, ya. Maka itu Allah memberikan dan memberkati pemimpin-pemimpin bagi bangsa Israel. Sudah selesai. Akhir pelajaran ini, nanti anak-anak ibu akan memberikan pengayaan cara kepala sekolah, pastor paroki atau ketua sekami. Nah, siapa pemimpin yang kamu kagumi dari 3 tadi? Nah, ketika kita mengikuti pelajaran hari ini, bagaimana perasaan? Oke, terima kasih. Nah, anak-anak, pelajaran kita selesai untuk hari ini. Nanti minggu depan kita akan lanjutkan dengan pelajaran. Boleh dibaca sama-sama? Yesus menemukan janji Allah. Baik, anak-anak. Sebelum kita berdoa, kita akan menyanyi satu lagu dulu. Baik, terima kasih beliau sudah menyuruh kita